Harus bisa membedakan ya, yang mana yang kritikan, yang mana yang hujatan. Kadang-kadang kan memang kritik itu baik ya, justru kritik itu diperlukan. Nah makanya kita harus bijak, yang mana yang kritikan, yang mana yang hujatan. Nah jadi kalau sahabat yang baik itu ya dia bisa nasehati tanpa bikin sakit hati. Gitu. Nah itu baik gitu, itu kritikan, jadi nggak bikin sakit hati. Dia juga bisa ngasih masukan ya tanpa ya pakai kata-kata yang menyakitkan, apalagi menjatuhkan harga diri, itu berarti kan udah hujatan sebenarnya. Jadi ya kamu harus sungguh-sungguh bisa membedakan. Nah jadi ya dari situ baru ya kalau itu benar-benar kritikan ya kita harus punya kedewasaan ya untuk menerima, memilah dan melihat, introspeksi, tanya dan apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya itu adalah ya tadi hujatan atau hanya orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dan melakukan hal-hal yang tidak baik ya dilupakan saja gitu. Ada satu analogi yang saya suka banget, burung gagak dan burung elang. Ya, aku suka banget analogi ini karena burung gagak itu satu-satunya burung yang bisa berani mematuk burung elang, itu adalah burung gagak. Jadi tuh seringkali dia kalau burung elang lagi terbang ya dia bisa hinggap di atasnya burung elang dan dia matuk-matuk tuh. Tujuannya ya sebenarnya ingin ganggu aja. Gitu, tujuannya ingin ngeselin aja, ingin menjatuhkan gitu, ingin ngeselin aja. Nah, tapi yang dilakukan ya si elang ini nggak akan mau gitu untuk bisa menanggapi. Dia juga nggak akan nengok, berkelahi dan berantem. Karena kalau itu yang dilakukan ya berarti tercapailah apa yang diinginkan dia kan, untuk mengganggu dan mengusik. Gitu. Tapi apa yang dilakukan elang itu ya dia nggak perlu ngapa-ngapain, dia cukup melebarkan sayapnya dan dia terbang lebih tinggi lagi, dan semakin elang itu terbang tinggi ya akhirnya semakin sulit juga untuk si gagak untuk bernafas karena nggak ada oksigen, dan akhirnya sang gagak pun jadi jatuh gitu karena kekurangan oksigen. Nah jadi menurut saya sometimes di hidup ini kita juga harus tahu ya, berhadapan dengan gangguan-gangguan seperti itu yang memang nggak perlu ditanggapi, karena kalau kita tanggapi itu akhirnya mereka yang menang ya, tapi yang kita lakukan ya kita just keep going, kita tetap terbang tinggi, kita tetap go higher gitu. Tetap terbang tinggi dalam arti ya memperbaiki diri, kita terbang lebih tinggi ya berarti dengan bekerja lebih giat lagi, kita terbang lebih tinggi ya berarti dengan mendewasakan emosi gitu. Tapi ya itu semua kan prosesnya ya kita moving forward ya, nggak menanggapi suara-suara itu. Saya percaya bahwa everyone have their own time ya. Kan tadi saya juga bilang bahwa setiap emosi, setiap perasaan itu nggak akan bertahan selamanya gitu. Pasti come and go gitu. Dan setiap orang pasti punya masa kadaluarsa sendiri gitu. Kita yang menentukan. Jadi saya nggak bisa bilang, dan saya juga nggak mau bilang bahwa oke, kamu harus cepat move on 1 hari maksimum. Kalau nggak baik, nggak, it's okay. Tapi yang paling penting adalah ya kamu harus benar-benar mengenali dan tahu bahwa pada akhirnya semua itu pasti akan baik-baik saja. Oke, tapi pada akhirnya ya kamu harus bisa melakukan sesuatu, kamu harus bisa bergerak gitu. Kamu harus ya, kepercayaan diri itu semua berawal dari sebuah keputusan gitu. The moment you decide kamu mau oke, that's it. Hari ini saya mau bangkit. Udah dimulai dari saat itu. Oke, that's it. Hari ini saya mau nggak mau sedih-sedih lagi gitu. Jadi dimulai dari keputusan itu sih menurut saya. Ya dan di saat-saat paling terberat yang kadang mungkin kita nggak tahu jawaban ya. Biasanya saya menghela nafas dalam gitu. Pernah gak sih kayak wah it's just too much, sometimes kita juga nggak tahu nih gimana, can we handle this gitu, kayak aduh gimana ya gitu kan. Terus biasanya saya tarik nafas dalam banget, saya hembuskan nafasnya gitu. Tapi dengan situ saya menyadari bahwa wow, saya masih punya nafas loh. Kalau saya masih bernafas berarti Tuhan aja nggak menyerah dengan saya gitu. Kalau Tuhan aja nggak nyerah, masa saya nyerah dengan diri saya sendiri gitu kan. Nah jadi biasa seringkali di saat saya menghela nafas yang paling dalam, disitulah saya sadar akan nafas saya sadar akan hidup saya, dan saya sadar bahwa iya, kalau saya aja masih hidup berarti kan Tuhan masih percaya sama saya. Masa Tuhan aja udah percaya sama saya nggak percaya dengan diri saya sendiri gitu. So I have to move on, I have to do something. Jadi itu sih biasanya yang membuat saya bisa bangkit lagi, dan semoga apapun juga yang sedang kalian semua hadapi hari ini, percaya bahwa semua pasti akan baik-baik saja. Apa yang kamu doakan sedang Tuhan kerjakan, tapi kamu juga harus mengerjakan tugas kamu. Ingat, tugas kamu adalah prosesnya, tugas Tuhan adalah hasilnya. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free, dan download sekarang juga gratis.
Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.